sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan yang pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, kepada Dr. Anda Rahmi Purwakaningsi, MKes, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya Ibu Direktur akan hadir pada acara ini. Akan tetapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau tidak bisa hadir pada acara pagi ini. Baiklah, izin saya akan membacakan sambutan Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan. Sosialisasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau yang dikenal dengan nama SINA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Pelayanan Kesehatan Primer atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang mewakili, yang terhormat PMO Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang terhormat ke seluruh kepala dinas provinsi yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah atau yang mewakili, yang terhormat kepala dinas kesehatan kabupaten kota yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah atau yang mewakili, kemudian ketua tim kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang terhormat perwakilan lembaga penyelenggara akreditasi, Bapak Ibu Surveyor Fasiankes, Bapak Ibu dari Fasiankes, dari Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Yang terhormat tim Biro Keuangan dan BMN, pengelola DIVET, tim DTO, dan Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan beserta staf, hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, dan atas perkenannya juga kita semua dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau yang disingkat dengan SINA. Bapak Ibu yang kami hormati, arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan pada RPJMN 2020 sampai 2024, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan pendekatan pada penguatan pelayanan kesehatan atau primary healthcare dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi pemerintah tersebut, Kementerian Kesehatan mencanangkan pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui 6 pilar. Untuk selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan tersebut, dilakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, antara lain melalui akreditasi. Akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, serta laboratorium kesehatan telah dilaksanakan dan telah dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sejalan dengan hal tersebut, untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan transformasi akreditasi yang dilakukan melalui 1. Penetapan PMK akreditasi dengan keluarnya PMK nomor 34 tahun 2022. Yang kedua, penetapan standar dan instrumen akreditasi. Ketiga, penetapan standar biaya survei. Keempat, penetapan lembaga penyelenggara akreditasi. Kelima, penetapan juknis survei akreditasi. Untuk yang ini sudah ada Kap Dirjennya, yaitu Kap Dirjen 3991 tahun 2022. Selanjutnya adalah penetapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan survei yang terkait erat dengan pertemuan pagi ini, dan yang terakhir adalah penetapan kurmot pelatihan surveyor. Transformasi akreditasi tersebut juga terkait dengan tertundanya pelaksanaan akreditasi akibat adanya pandemi COVID. Sejalan dengan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 662 tahun 2002 yang telah memberikan waktu lebih panjang bagi Fasiankes untuk dapat terakreditasi. Dengan demikian diharapkan bahwa kegiatan studi akreditasi yang terhenti mulai tahun 2020 akan dapat segera berjalan kembali.
Tentu perlu kerja keras dari kita semua, mulai dari pusat sampai dengan daerah, untuk dapat mencapai target akreditasi sebagai salah satu indikator keberhasilan RPJMN dan Renstra. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari dibangunnya Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau yang disingkat dengan SINAF adalah menjalankan amanah PMK nomor 34 tahun 2022 pada pasal 24 ayat 1 dan 3 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh Menteri. Pengembangan Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau SINAF ini juga diselaraskan dengan Kepdirjen nomor 3991 tahun 2002 tentang petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Pengembangan ini dilakukan mulai dari pertengahan tahun 2022 oleh Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan bekerja sama dengan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan melibatkan berbagai program terkait mulai dari Direktorat PKP, Direktorat Fasiankes, Ditjen Nakes, Pusdatin, dan DTO. Dan dengan selesainya SINAF ini dibangun, maka perlu dilakukan sosialisasi SINAF kepada seluruh pengguna atau user SINAF yang meliputi Fasiankes, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Yang kedua, tentu saja admin dari lembaga penyelenggara akreditasi. Yang ketiga, para surveyor. Yang keempat, verifikator yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Yang kelima, ketua lembaga. Yang keenam, admin yang ada di Fasiankes dan tentu juga pejabat di Kemenkes. Admin yang di Kemenkes dan pejabat di Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, dan tentu saja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan mendorong pengembangan Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau SINAF. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya mengajak agar kita semua menjadikan momentum ini untuk meneguhkan kembali komitmen untuk bersama-sama mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan akreditasi. Besar harapan saya Bapak Ibu dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, sehingga sisi informasi ini dapat segera dimanfaatkan dan mendukung proses akreditasi. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi atau SINAF secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi setiap langkah pengabdian kita dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan. Demikian tadi sambutan dari Ibu Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan yang sudah saya bacakan. Dengan demikian berarti acara sosialisasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau SINAF yang diberlakukan untuk yang ketiga, yaitu di regional tengah, dibuka secara resmi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Anda Rahmi Purwakaningsih, MKes, yang telah memberikan arahan dan pembukaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini selanjutnya akan kita ikuti bersama materi kebijakan mutu dan akreditasi yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Dr. Anda Rahmi Purwakaningsih, MKes. Sebagai moderator, kami undang dengan hormat Dr. Gigi Trihardini, SRA MKM. Kepada Bu Dini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Arum atas waktu dan perkenannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, selamat pagi. Senang sekali kita bersama bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, bertemu dalam kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi
Fasiankes. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya Dini untuk memandu paparan atau sesi kali ini tentang kebijakan Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, di mana sesi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Rahmi Purwakaningsih, MKes, yang akan mewakili Ibu Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan yang kebetulan berhalangan untuk hadir. Kepada Ibu Rahmi, selaku Katimker, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Dini, moderator saya hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi ini adalah kami izinkanlah saya untuk menyampaikan paparan terkait kebijakan Kemenkes dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Seyogyanya paparan ini akan disampaikan oleh Ibu Direktur, tapi karena beliau tidak bisa hadir pada hari ini, maka saya akan menyampaikannya. Minta tolong lanjut slide-nya. Yang pertama yang akan dibahas adalah kita tahu bahwa kenapa harus ada akreditasi. Kita semua tahu bahwa Sustainable Development Goals atau pembangunan yang berkelanjutan itu salah satu upaya yang penting adalah menjaga mutu. Karena untuk pencapaian Sustainable Development Goal yang salah satu tujuannya adalah Universal Health Coverage atau kesehatan semesta, itu memang membutuhkan sekali dukungan mutu. Kita tahu semua di Indonesia, salah satu dari SDGs itu adalah JKN, di mana diharapkan melalui JKN itu rakyat Indonesia mendapatkan pengobatan, bisa mendapatkan akses yang baik dan bermutu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Itulah sebabnya maka kita mengupayakan mutu sebagai salah satu hal penting di dalam pencapaian Universal Health Coverage. Yang kedua adalah kita tahu semua bahwa pelayanan kesehatan adalah merupakan berbeda dengan layanan yang lain, karena pelayanan kesehatan itu amat sangat terkait dengan kehidupan kemudian seseorang. Jika pelayanan tidak baik menurut WHO dari Jurnal WHO tahun 2020, hampir didapatkan 5,7 sampai dengan 8,4 juta pasien itu bisa meninggal. Di sana juga disebutkan akibat dari pelayanan kesehatan yang tidak baik atau kurang optimal, 60% kematian pasien itu bisa terjadi. Hal ini juga mengakibatkan beban atau biaya, karena seseorang yang sakit itu tentunya akan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Di sini di dalam Jurnal WHO tahun 2020 dituliskan sebanyak 1,4 sampai 1,1 triliun US dollar. Kemudian hal yang lain menjadi latar belakang adalah dari 1 dari 10 pasien yang dirawat di rumah sakit itu mengalami insiden. Nah, kemudian menurut WHO tahun 2019, nah itu 50% itu bisa dicegah jika kita mempraktekkan manajemen risiko. Yang kita tahu semua bahwa manajemen risiko itu merupakan bagian dari mutu. Dan yang terakhir yang latar belakang yang cukup memberi yang selalu kita ingat yaitu pandemi COVID. Bagaimana kita bertarung melawan pandemi COVID dari hari demi hari, sehingga saya hampir 2 tahun. Dan itu yang membuat kita mulai belajar dan paham bahwa pentingnya mutu dan terutama dalam pelayanan kesehatan. Itu kira-kira adalah latar belakang yang menjadi background kenapa pentingnya mutu dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mohon. Selanjutnya adalah mengenai transformasi. Akibat tadi latar belakang yang sudah disampaikan, bahwa Kementerian Kesehatan mulai tahun 2020 itu mencanangkan apa yang namanya transformasi sistem kesehatan, di mana transformasi tersebut terdiri dari 6 pilar, dan 2 pilar yang terkait amat erat dengan akreditasi atau mutu itu adalah transformasi pelayanan kesehatan primer
dan transformasi pelayanan kesehatan rujukan. Pada transformasi pelayanan kesehatan primer, dinyatakan harus ada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayanan primer. Sementara itu juga di dalam transformasi pelayanan kesehatan rujukan, diupayakan adanya peningkatan akses dan mutu pelayanan sekunder dan tersier. Itu adalah merupakan dasar mengapa perlu dilakukan perbaikan dan juga transformasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mohon slide. Tadi sudah disampaikan landasan regulasi yang mendasari pergerakan atau kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kita tahu semua bahwa untuk pelayanan kesehatan tadi sudah disampaikan hal yang terpenting adalah mutu. Penerapan mutu tidak hanya dilakukan hanya melalui proses akreditasi saja, tetapi harus mulai dilakukan mulai dari penstandarisasi input. Jadi berupa license atau perizinan. Pada saat perizinan, semua Fasiankes itu harus diupayakan untuk memenuhi standar input, mulai dari standar sarana yang terkenal dengan standar bangunan, kemudian standar prasarana dan standar alat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah standar tenaga yang memang harus diperhatikan. Jadi sebelum suatu Fasiankes mendapatkan lisensi atau perizinan untuk melakukan pelayanannya, semua hal itu harus dipenuhi. Nah, hal yang selanjutnya memang harus dilakukan adalah registrasi. Pada proses registrasi ini, semua Fasiankes yang sudah mendapatkan izin harus melakukan proses registrasi. Nah, pada registrasi ini kemudian Fasiankes itu melakukan pencatatan tentang hal-hal yang sudah ada di Fasiankes tersebut. Untuk Fasiankes, registrasi itu dilakukan oleh sekretariat bersama dengan Direktorat PKP, Pelayanan Kesehatan Primer, yang melakukan registrasi terhadap klinik, TPMD, kemudian laboratorium kesehatan dan UTD. Sementara puskesmas, registrasi itu dilakukan oleh Pusdatin. Setelah proses registrasi, dalam pelaksanaannya, seluruh Fasiankes harus menggaranti atau menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan mereka sesuai dengan standar. Apa caranya? Melakukan audit klinis. Jadi audit klinis adalah satu upaya untuk mengevaluasi, untuk melakukan monitor terhadap penerapan standar yang ada di Fasiankes. Nah, selanjutnya di samping itu, dalam proses pelayanan kami di Kementerian Kesehatan itu juga mengharapkan bahwa Fasiankes itu dapat melakukan pelaporan INM atau Indikator Nasional Mutu, baik untuk puskesmas, rumah sakit, klinik, UTD, lab maupun TPMD dan TPMDG. Di samping itu juga harus dilakukan report terhadap IKP. Nah, selanjutnya sebagai ujung adalah akreditasi, di mana akreditasi adalah merupakan satu upaya yang pengakuan yang dipotret oleh pihak ketiga untuk melihat bagaimana kondisi mutu pelayanan kesehatan di suatu Fasiankes. Melalui proses tersebut diharapkan seluruh kegiatan itu jika dilaksanakan dapat memberikan jaminan atau garansi pelayanan kesehatan yang bermutu. Selanjutnya, dengan pelayanan kesehatan yang bermutu itu akan meningkatkan status kesehatan dan tentunya mudah-mudahan akan meningkatkan kepuasan pasien. Mohon paparannya. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuman formatnya berbeda, di mana proses awal dilakukan standarisasi terhadap sarana prasarana alat alkes dan SDM. Kemudian pada proses penyelenggaraan pelayanannya dilakukan pengukuran indikator mutu nasional atau INM maupun pelaporan insiden keselamatan pasien. Ini kita bisa melihat masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan memiliki indikator yang tertentu. Contohnya rumah sakit ada 13 indikator IMN. Kemudian di puskesmas ada 6 dan ini memang harus dilaporkan tiap bulannya. Selanjutnya sebagai ujung adalah penilaian akreditasi. Jadi diharapkan Fasiankes ini dapat melakukan mengikuti proses akreditasi. Lanjut.
Kemudian inilah tadi disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan transformasi pelayanan kesehatan. Untuk mendukung hal tersebut, kami di Direktorat Mutu melakukan transformasi akreditasi akuntansi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kami menyempurnakan PMK nomor 46 tahun 2015 dan sekarang sudah terbit PMK yang baru yaitu PMK nomor 34 tahun 2022. PMK ini berisikan beberapa penyempurnaan terhadap PMK yang sudah ada sebelumnya dengan beberapa perubahan yang menurut saya agak cukup mendasar ya, terutama pada saat penyelenggaraan survei. Nah ini alhamdulillah sudah selesai. Kemudian di samping mendorong penerbitan PMK akreditasi tersebut, kami juga menyusun standar akreditasi yang insya Allah juga sudah disempurnakan. Dan ini memang masih dalam proses penetapan karena sekarang posisinya masih di mejanya menteri ya, masih di meja menteri kesehatan. Mudah-mudahan 1 atau 2 minggu ini bisa selesai. Kemudian di samping standar, kami juga membuat standar biaya survei. Jadi standar biaya survei ini memang diatur terutama bagi hal-hal yang terkait dengan pembiayaan untuk surveyor. Jadi di luar akomodasi dan di luar transportasi. Kemudian selain standar biaya, ini juga masih menunggu, mudah-mudahan juga dalam waktu 2 minggu ke depan bisa ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian kami juga menyusun juknis survei akreditasi yang ditetapkan, yang juga kalau ini sudah ditetapkan oleh juknis survei sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, jadi sudah ditetapkan. Saya lupa nomornya berapa itu ya. Iya, sudah ditetapkan, nanti akan diinformasikan. Kemudian di samping itu hal yang penting lainnya, kami melakukan juga penetapan terhadap lembaga yang akan melakukan survei. Yang kami lakukan ini yang sudah dilakukan adalah seleksi atau verifikasi terhadap lembaga itu. Hasil verifikasi ada 13 lembaga, akan tetapi untuk operasionalnya memang kami masih menunggu penetapan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Dan ini juga sama dengan yang lain, masih di mejanya Bapak Menkes. Mudah-mudahan setelah tahun baru ini mungkin bisa ditetapkan. Selanjutnya kami untuk mendukung jumlah surveyor yang tentunya dibutuhkan surveyor yang cukup banyak bagi pelaksanaan akreditasi. Kita tahu semua puskesmas jumlahnya hampir 10.260, kemudian klinik sudah mendekati 10.000, kemudian laboratorium dan UTD mungkin tidak terlalu banyak ya Bu Dini, berapa? Ya sekitar 1.000 sekian, dan TPMD itu cukup banyak. Jadi untuk mendukung pelaksanaan bagi seluruh pasien tersebut yang saya hitung sampai 30.000, dibutuhkan jumlah survei yang cukup banyak. Untuk itu kami mengupayakan penyusunan kurikulum modul bagi calon surveyor akreditasi yang ditetapkan oleh juga Kemenkes. Di samping itu juga kami membentuk tim Binwas. Nah, tim Binwas itu akan berfungsi atau berjalan setelah proses akreditasi ini berjalan. Jadi bersama dengan proses akreditasi, kami juga akan melakukan bimbingan dan pengawasan baik terhadap lembaga maupun terhadap teman-teman di Fasiankes yang dilakukan akreditasi. Yang terakhir adalah berbeda dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan tahun ini kami menggunakan teknologi informasi yang sekarang kita akan sosialisasikan hari ini adalah sistem informasi akreditasi nasional Fasiankes yang kita kenal dengan nama SINAP, tapi bukan SINAP yang body. Jadi itu SINAP. Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian bagaimana proses akreditasi itu tertransformasi. Jadi kami mengupayakan semua hal yang terkait dengan proses yang akan dilaksanakan ini bisa selesai sebelum bulan Februari, insya Allah mudah-mudahan. Lanjut, nah ini adalah rekapitulasi terhadap tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, peraturan Menteri Kesehatan yang mengubah tadi PMK nomor 46 menjadi PMK 34 tahun 2022, alhamdulillah ini sudah terbit. Jadi yang hitam-hitam ini sudah terbit, yang merah-merah kami sun. Artinya
mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa juga terbit. Yang belum terbit ini adalah rancangan keputusan Menteri Kesehatan tentang lembaga, kemudian rancangan keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi puskesmas, kemudian rancangan keputusan Menteri Kesehatan ini akreditasi puskesmas, akreditasi standar akreditasi laboratorium kesehatan, standar akreditasi UTD dan TPMD dan TPMD ini belum terbit. Yang baru terbit adalah keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi klinik. Nah ini sudah ada, nomor berapa ya kemarin? Tapi sudah 2 hari yang lalu sekarang sudah dipublish, artinya memang sudah dimungkinkan bagi publik untuk mengakses. Selanjutnya yang sudah terbit lainnya adalah keputusan Dirjen Yankes 3991 tahun 2022 tentang juknis survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Ini alhamdulillah sudah terbit dan juknis ini amat sangat terkait dengan SINA. Jadi gambaran aplikasi bagaimana operasionalisasi SINA ini memang terkait erat dengan juknis ini. Kemudian yang terakhir ada SINAF, bukan SINA tapi SINAF, sisi informasi akreditasi. Nah ini yang hitam-hitam sudah ready, yang merah ini coming soon. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Lanjut. Kami sampaikan outline Permenkes nomor 34 tahun 2022 bahwa Permenkes tersebut terdiri dari 6 bab dengan 37 pasal dengan pembagian ketentuan umum yang isinya ada definisi operasional dan tujuan akreditasi. Kemudian yang kedua yang merupakan jantung dari pelaksanaan akreditasi adalah how to be held, bagaimana penyelenggaraan akreditasi ini bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah bab pertama adalah tentang ketentuan umum, hal yang bersifat general. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan akreditasi baik dari sisi lembaga maupun dari sisi surveyor. Dan yang ketiga kegiatan akreditasi sendiri yang terbagi atas persiapan, survei akreditasi dan pasca akreditasi. Kemudian bab yang ketiga yaitu terkait dengan pendanaan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk sekarang tentang pendanaan memang sudah dihandle, artinya sudah diatur sebagian oleh Kementerian Kesehatan dengan pengaturan tarif. Ini pada bab pendanaan disebutkan sumber dana apa saja yang digunakan untuk survei dan BIWAS. Sedangkan bagian yang keempat adalah bagian pembinaan dan pengawasan. Yang pertama adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi. Yang kedua pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan survei. Dan yang kelima adalah ketentuan peralihan. Dan yang keenam adalah ketentuan penutup. Ini adalah outline dari Perpres 34 tahun 2022. Lanjut. Dari sisi penyelenggara akreditasi, di sana dituliskan kewajiban akreditasi, yaitu setiap Fasiankes baik puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD maupun TPMDG wajib dilakukan akreditasi. Jadi memang tidak ada excuse, misalnya TPMD dan TPMDG hanya yang bekerja sama dengan BPJS. Memang general aturannya adalah semua. Jadi diharapkan suatu saat nanti bisa semua dilakukan terakreditasi. Kemudian akreditasi dilakukan paling lambat 2 tahun setelah memperoleh perizinan. Jadi jika ada Fasiankes yang baru dibentuk setelah 2 tahun memperoleh izin, maka diharuskan untuk dilakukan akreditasi. Kemudian periode akreditasi untuk periode ini akan sedikit berbeda dengan sebelumnya, terutama untuk puskesmas, karena puskesmas awalnya itu 3 tahun sekali. Untuk ketentuan ini, periodisasi dari akreditasi baik puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, TPUTD, TPMD maupun TPMDG itu adalah 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun semua Fasiankes tersebut harus dilakukan reakreditasi kembali. Nah, kemudian standar akreditasi dinyatakan di sana bahwa akreditasi dilakukan sesuai dengan standar akreditasi dan standar akreditasi ditentukan oleh Menteri.
Tadi sudah kami informasikan ada 5 standar akreditasi yang akan digunakan pada proses akreditasi. Yang pertama standar akreditasi puskesmas yang masih on coming soon. Yang kedua standar akreditasi klinik yang memang sudah terbit dan sudah dipublish. Yang ketiga adalah standar akreditasi LABKES. LABKES itu juga masih menunggu. Kemudian standar akreditasi UTD, dan yang terakhir adalah standar akreditasi TPMD dan TPMDG. Semua sudah siap, akan tetapi belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, jadi mohon bersabar. Selanjutnya, sebagai penyelenggara akreditasi sudah dinyatakan di dalam Permenkes tersebut bahwa Menteri menyelenggarakan akreditasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian Menteri menetapkan lembaga penyelenggara akreditasi yang telah memenuhi persyaratan. Jadi untuk penyelenggaraan akreditasi ini Menteri dibantu oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, sebelum ditetapkan lembaga akreditasi tersebut memang dilakukan verifikasi. Jadi yang masuk adalah lembaga-lembaga akreditasi yang telah memenuhi persyaratan. Lembaga penyelenggara akreditasi bertugas membantu Menteri dalam pelaksanaan survei. Jadi dalam Permenkes 34 ini sudah jelas sekali apa sebetulnya sih tugas lembaga akreditasi. Tugas lembaga akreditasi adalah membantu Menteri dalam pelaksanaan survei. Kemudian dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut bersifat mandiri, artinya tidak diinterap oleh entitas manapun. Kemudian lembaga penyelenggara akreditasi harus mampu mengakreditasi semuanya, yaitu mulai dari puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, kemudian TPMD dan TPMDG. Selanjutnya yang dinyatakan penyelenggara itu ada apa sih kewajiban lembaga? Pertama kali tadi menyelenggarakan survei akreditasi. Jadi lembaga tugas utamanya atau kewajiban utamanya adalah menyelenggarakan survei akreditasi. Yang kedua, melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui sistem informasi hasil pelaksanaan survei akreditasi, kemudian rekomendasi status. Jadi dalam alur nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa salah satu tugas kewajiban lembaga adalah membuat rekomendasi status akreditasi, dan itu selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Yang terakhir mungkin yang harus menjadi perhatian bahwa lembaga penyelenggara akreditasi ini harus diakreditasi oleh lembaga pengakreditasi lembaga. Jadi harus diakreditasi oleh lembaga lain baik nasional maupun internasional. Itu paling lambat 5 tahun. Jadi mohon kepada lembaga-lembaga yang nanti ditetapkan oleh Kemenkes sudah mulai bersiap dari tahun pertama. Bagaimana strateginya, bagaimana timeline untuk dapat menyelesaikan, untuk dapat mendapatkan akreditasi dari lembaga pengakreditasi dalam waktu 5 tahun. Karena pengalaman kami pun terhadap standar, contohnya standar puskesmas yang insya Allah kami akreditasikan di ISKWA, itu prosesnya tidak hanya 1 atau 2 hari, bahkan sudah beberapa 2-3 tahun sudah disiapkan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat bersiap mulai dari tahun pertama, mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan, komitmen apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan akreditasi dari lembaga lain. Jadi itu mohon pada Bapak Ibu sekalian dari lembaga. Nah, kemudian masa tugas lembaga ditetapkan oleh Menteri. Dalam PMK 34 ini memang tidak dituliskan berapa lama dia bertugas, akan tetapi sewaktu-waktu lembaga itu bisa diberhentikan penetapannya jika terhadap pelanggaran. Jadi pelanggaran-pelanggaran atau kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh lembaga bisa menyebabkan penetapan itu ditinjau kembali oleh Menteri. Nah, itu bisa dilihat di berikutnya, jadi pasal-pasal berikutnya. Dalam hal ini memang di PMK 34 tidak dituliskan berapa lama lembaga itu masa tugasnya lembaga. Lanjut. Kemudian terkait dengan surveyor, bahwa salah satu hal yang memang harus dimiliki oleh lembaga adalah harus memiliki surveyor.
kami paham karena jumlah surveyor yang sekarang yang ada saat ini mungkin belum terlalu banyak, sehingga nanti jika sudah ditetapkan, salah satu aktivitas yang bisa dilakukan lembaga adalah melakukan pelatihan terhadap surveyor tersebut dengan mengikuti modul atau kurikulum modul yang kami buat. Jadi untuk memperbanyak surveyor itu memang untuk ke depan memang lembaga salah satu yang harus disiapkan itu bagaimana mendapatkan surveyor sehingga dapat melaksanakan tugasnya melakukan survei. Nah, dari jenis surveyor itu ada 3 juga. Anda sudah tahu semua, puskesmas, klinik, RTSUTD, TPMD dan TPMDG. Nah, kemudian surveyor ini masing-masing tadi itu ada bidang-bidangnya dibagi atas 2 bidang masing-masing. Lanjut. Nah, ini kemudian yang akan kami sampaikan mengenai teknologi informasi. Jadi di dalam PMK 34 dinyatakan bahwa penyelenggaraan akreditasi dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini dilakukan kayak cycle ya, mulai dari awal, mulai dari mulai dari pengurusan survei, jadi mulai awal pengusulan survei, kemudian penjadwalan survei, pelaporan hasil survei, verifikasi hasil survei, pemberian rekomendasi status akreditasi, penetapan status akreditasi, dan yang terakhir ada penerbitan sertifikat. Jadi ini semua dilakukan melalui sistem informasi. Kalau dulu mungkin hard copy itu, dan kami sekarang tidak memberikan semuanya paperless, termasuk sertifikat itu akan diterbitkan e-sertifikat. Nah, nanti akan lebih jelas jika kita melihat siklus alur survei. Kemudian di sini dinyatakan bahwa LPA atau Lembaga Penyelenggara Akreditasi dapat mengembangkan IT dalam penyelenggaraan akreditasi untuk kebutuhan internal lembaga. Jadi diperbolehkan kepada lembaga untuk menyelenggarakan IT, tapi untuk kebutuhan internal, misalnya untuk keuangan dan sebagainya. Akan tetapi hal-hal yang terkait dengan akreditasi, mulai proses pendaftaran sampai dengan proses keluarnya sertifikat sudah termasuk atau sudah ada di dalam sinar. Jadi Ibu Bapak tidak perlu lagi mengadakan sistem informasi yang terkait dengan hal-hal penyelenggaraan survei. Jadi mulai dari pendaftaran sampai proses akhir itu sudah ada di dalam SINAH. Mungkin untuk saat ini SINAH mungkin beberapa belum optimal, tapi proses optimalisasi ini akan kami laksanakan terus kerjasama dengan teman-teman lembaga tentunya. Untuk kebutuhan internal silahkan mendevelop sistem informasi sendiri, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan internal. Contohnya tadi keuangan. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi dapat dikembangkan. Ini dikembangkan oleh Menteri Kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan akreditasi harus memberikan prinsip satu data Indonesia, karena kami di kementerian ada satu sistem yang namanya satu data Indonesia, dan semua sistem informasi harus terkoneksi dengan satu data. Lanjut. Oke. Tadi bercerita mengenai akreditasi. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu yang terutama yang Dinas Kesehatan, kemudian teman-teman di Puskesmas sudah paham mengenai INM, Indikator Nasional Mutu. Regulasi yang mendukung INM adalah Permenkes nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktek Mandiri, Dokter dan Dokter Gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Ini adalah regulasi yang mendasari pelaporan INM. Jadi INM itu adalah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa setiap fasilitas kesehatan yang akan sudah memiliki indikator masing-masing. Contohnya tadi misalnya klinik ada 4 dan sebagainya. Adapun tujuan dari INM adalah menilai apakah upaya telah dilakukan dapat
dapat meningkatkan keluaran pelayanan kesehatan. Jadi dengan INM kita bisa melihat apakah yang sudah upaya-upaya yang dilakukan oleh Fasiankes itu dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya INM juga diberlakukan untuk kepentingan transparansi publik. Jadi kita bisa melihat bahwa kondisi di Fasiankes itu seperti apa dan bisa di open to public. Selanjutnya bisa juga memberikan umpan balik kepada Fasiankes tentang kondisi pelayanan mutu yang ada di Fasiankesnya. Kemudian yang terakhir itu merupakan salah satu tool yang digunakan untuk pada saat proses kaji banding, terutama untuk proses pembelajaran. Itu adalah terkait INM. Selanjutnya silakan paparan lanjut. Oke. Nah, INM itu terkait sekali dengan dimensi mutu yang ini bersumber WHO. Ada 7 dimensi mutu: aman, adil, beruntung pasien, efisien, tepat waktu, dan yang terpenting dari semua itu harus terintegrasi. Mungkin untuk ini Bapak Ibu sekalian yang sudah lama bergaul dalam dunia mutu ini sudah paham sekali ya mengenai apa ini dimensi mutu yang harus diaplikasikan pada semua aktivitas. Nah, untuk INM itu bisa satu INM bisa lebih dari satu dimensi mutu. Jadi bisa ada satu indikator bisa ada beberapa dimensi mutu di dalamnya. Lanjut. Ini adalah INM, indikator yang ada di INM untuk puskesmas 6, rumah sakit 13, klinik 4, yang itu sebetulnya 3 untuk itu TPMD sebenarnya. Iya, 3 untuk TPMD ya. TPMD sama TPMD, klinik 4, Labkes 7, dan UTD 7 indikator. Dan yang terpenting bahwa pengukuran indikator mutu itu harus dilaporkan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh kesehatan. Perlu kami informasikan nanti setelah ini ada teman-teman yang akan menyampaikan juknis atau uji pelaksanaan survei, di mana yang menjadi persyaratan untuk akreditasi salah satunya adalah pelaporan INM. Jadi mohon kepada teman-teman puskesmas dan teman-teman UTD, kemudian Labkes, TPMD, dan TPMDG untuk mulai melirik INM. Karena INM ini adalah merupakan salah satu persyaratan survei akreditasi. Kalau tidak salah, kalau untuk puskesmas malah harus 1 tahun melakukan report INM. Lanjut. Insiden keselamatan pasien yang terakhir adalah merupakan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Fasiankes, dan ini juga merupakan salah satu dari persyaratan survei akreditasi. Keselamatan pasien ini kita merujuk kepada Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Di mana keselamatan pasien ada suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, yang meliputi asesmen resiko, identifikasi pengeluaran resiko, pelaporan analis insiden, kemampuan belajar insiden, dan tindak lanjutnya. Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan insiden secara online atau tertulis ke KNKP. Lanjut. Nah, ini adalah masing-masing dari pasal-pasal yang ada dalam Permenkes nomor 11, bahwa pengaturan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Fasiankes melalui penerapan manajemen risiko. Setiap Fasiankes harus menyelenggarakan keselamatan pasien melalui pembentukan sistem pelayanan, menerapkan standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Dan yang pasal 19, Fasiankes itu harus melakukan tadi pelaporan secara online dan tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien. Selanjutnya, nah ini berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202142254/2001 tanggal 30 November 2021, dinyatakan bahwa laporan insiden keselamatan pasien di fasilitas kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2022. Jadi memang harus sudah mulai dilaksanakan. Beberapa provinsi, sayang sekali kami tidak menyampaikan datanya di sini.
memang perlu memperhatikan ini karena jumlah yang dilaporkan itu meskipun nihil masih belum optimal. Kemudian pelaporan itu dilakukan melalui aplikasi e-report di Mutu Fasiankes Kemkes Go ID. Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten melakukan pembinaan terhadap e-report di masing-masing wilayah kerjanya. Itu adalah hal yang mungkin harus diperhatikan dari pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP. Lanjut. Mungkin ini sudah selesai, demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang bisa akan ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Rahmi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari paparan Ibu Rahmi, jadi bahwa kebijakan yang beliau sampaikan itu tentunya akan menjadi dasar ya bagi regulasi-regulasi mutu dan akreditasi. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di luring maupun daring, saya lihat ada sekitar hampir 1.000 orang. Dari Regio Tengah, 9 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Karena tadi waktu kita sedikit mundur ya akibat adanya kendala teknis, maka masih ada waktu untuk membuka pertanyaan. Jadi satu sesi untuk beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang barangkali ingin bertanya. Ada satu orang barangkali? Satu orang raise hand dari sebentar. Ibu Haja Sumiati dari Dinkes Kota Mataram. Kemudian hadir Ibu Sumiati monitor. Di unmute ya, sudah di unmute, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Belum terdengar Bu suaranya. Sudah saya unmute Bu. Halo. Suaranya kurang dekat. Bentar Bu. Tidak terdengar suaranya Ibu. Ya, baik sambil menunggu. Jadi Bapak Ibu yang ada di link Zoom maupun di soundnya Bu. Ya, sudah? Belum? Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sudah terdengar ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Haja Sulmiati dari Dinas Kesehatan Kota Mataram. Ingin menanyakan tentang kami punya klinik di Kota Mataram yang akan reakreditasi. Untuk klinik Bu, salah satu persyaratannya adalah harus masuk dalam aplikasi INM. Nah, kalau puskesmas sama rumah sakit kami sudah sejak tahun 2022 kami sudah melakukan INM itu. Tapi untuk klinik Bu, karena baru kemarin Desember kemarin ini untuk sosialisasinya ya di kementerian waktu itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah INM ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk disurvei. Nah, 1 tahun untuk yang reakreditasi klinik dan 3 bulan untuk yang akreditasi perdana. Nah, yang menjadi masalah adalah untuk yang reakreditasi tahun 2023 ada 1 klinik yaitu klinik PPK Gebang. Nah, kan belum realisasi untuk INM-nya Bu, karena baru kemarin Desember dilakukan sosialisasi untuk klinik. Mungkin perlu arahannya bagaimana kami menyikapi itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, jawab aja langsung soalnya saya pelupa jadi harus jawab langsung. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Sumiati ya? Ya, Ibu Sumiati dari Mataram. Dari Dinas Kesehatan Kota Mataram. Memang salah satu persyaratan untuk survei akreditasi, nanti Ibu bisa juga karena setelah ini ada paparan mengenai survei juknis survei adalah INM.
Saya lupa nih, kira berapa lama harus persyaratan INM untuk klinik. Jadi ada, kalau nggak salah nggak setahun. Kalau puskesmas itu tadi saya sampaikan INM-nya harus diisi 1 tahun. Jadi kalau klinik rasanya tidak tahu, tapi nanti saya make sure dulu. Jadi Bu, karena itu sudah ditetapkan di dalam regulasi, memang harus ada upaya untuk percepatan ke arah sana. Jadi kalau Ibu misalnya akan akreditasi misalnya 6 bulan ke depan, jadi mulai sekarang memang kita harus upayakan Bu, karena tidak ada excuse untuk itu. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami siap membantu teman-teman di daerah, misalnya ada keterbatasan pengetahuan mengenai pengisian INM dan sebagainya, akan kami bantu. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih Ibu Rahmi. Kami buka satu penanya lagi ya dari yang sudah raise hand. Saya lihat ada Bapak Musa, betul? Bapak Musa hadir? Oh, atau yang kedua dari Bapak Ardan dari Lafki, mewakili lembaga ya. Pak Ardan bisa di-unmute, silakan. Bapak Ardan silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Saya dari Rumah Sakit Pelamun ya, Makassar. Kebetulan surveyor Lafki juga. Ini menanyakan tentang laporan kejadian khusus penting itu yang terjadi. Tadi saya dengar penjelasannya bahwa instalasi atau institusi kesehatan ataupun klinik yang ada masalah kejadian khusus penting itu langsung ke Kemenkes. Apakah tidak ada link juga untuk masuk pelaporannya ke Dinas Kesehatan selaku pembina yang ada di daerah? Terima kasih. Ya, kami menangkap pertanyaannya Pak. Silakan Ibu Rahmi. Baik Pak, tadi memang sudah kami sampaikan bahwa salah satu yang menjadi persyaratan daripada survei akreditasi adalah IKP atau insiden keselamatan pasien. Reportnya memang itu harus disampaikan. Akan tetapi mengenai mekanismenya nanti akan disampaikan oleh teman yang akan menjelaskan setelah ini. Mungkin itu Pak. Oh ya silakan. Nanti sendiri ya, karena bukan hal yang kami sekarang bukan berfokus terhadap IKP tersebut. Untuk waktu kami rasa sudah cukup ya, karena kita sudah menjelang waktu Jumatan yang kita waktunya pendek. 10:15. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf sekali yang sudah bertanya melalui raise hand, mungkin bisa ditulis pertanyaan melalui chat Zoom. Karena waktu yang sudah sangat terbatas ini, maka dapat kami simpulkan Bapak Ibu dari paparan Ibu Rahmi tadi, jadi bahwa dari Permenkes 34 tadi ya Ibu ya, ada masing-masing sudah akan terbit ya beberapa regulasi. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar untuk menunggu untuk standar akreditasi buat puskesmas. Saya lihat banyak yang bertanya Pak 5 bab atau 9 bab, kita tunggu saja untuk keputusan Menteri Kesehatan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit. Demikian juga disusul dengan standar akreditasi TPMD, kemudian Labkes dan juga UTD menyusul saudara Suryat standar klinik gitu. Kemudian juga bagaimana teman-teman di lembaga menanti keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan lembaganya yang insya Allah juga akan segera terbit. Sementara itu nanti teman-teman di lembaga juga bisa mengetahui lebih jelas bagaimana tugas dan kewajibannya dan juga persiapan surveyornya untuk mengikuti pelatihannya. Dan juga nanti untuk sistem informasinya lembaga akan Sinaf itu akan ditanam ya Ibu Rahmi di masing-masing lembaga nanti. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada sesi pagi ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang diberikan. Aplaus untuk Bu Rahmi. Direction, silakan. Baik, saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu kepada Ibu MC. Baik.